Hai, balik lagi dari One on One dan kali ini berbeda karena ini spesial episode dari One on One, yaitu One on One spesial biografi yang dimana gue bakal kupas tuntas secara bablas-bablasan dan buka-bukaan sama orang-orang yang terkenal sekarang. Gimana masa lalunya? Pokoknya akan semua terjawab di sini. Ini dia One on One spesial biografi bersama Kak Kim Haut. Halo. Agak ketawa aja nih kalau dibilang kalau dibilang terkenal tuh kayak ketawa gitu. Terkenal dong, ya kan lagi viral namanya lontong sayur Medan kan? Oh gitu. Pocong lontong ya? Iya, Hah? pocong lontong. Ada apa sih sama pocong lontong? Aduh, hati-hati. Nanti pocongnya pocongnya nanti bangkit dari kubur dituntut kamu. Tapi kan udah dijelasin di video yang kemarin, udah naik di sini juga tetap bilang entertainment. Oh gitu. Iya. Tapi kita jauh dari itulah. Mau jauh dong. Kilas balik. Udahlah capek bahasin pocong mulu. Enggak udah mending kalau pocong kita yasinin aja ya. biar nyah gitu ditelan bumi. Ya kan. Bener. Tapi kali ini emang nggak mau bahas itu sih. Nggak mau, aku juga capek. Masa lalu Kak Kim itu gimana sampai sekarang terkenal banget sih sekarang ya, di mana-mana ada. Emang aku terkenal? Iya, di mana-mana ada, buka YouTube Kim. Aku sampai nggak mau buka YouTube dan TikTok pemirsa karena aku malu lihat buka ya muka gue lagi. Iya, mendingan gue close aja deh. Jadi kayak gimana gitu kan? Nah makanya orang tuh pas penasaran dong sebenarnya siapa sih? Nama asli dulu deh, boleh nggak? Nama asli boleh dong. Sebenarnya nama asli tuh gini, gue bukannya nggak mau kasih tahu, cuman ada dulu gue pernah diramalkan sama Feng Shui. Apa sih namanya Feng Shui ya? Iya Feng Shui benar. Feng Shui bahwa nama gue itu tidak membawa keberuntungan yang cukup buat gue. Okay. Kalau gue mau ada keberuntungan yang besar dan perubahan yang besar dalam hidup gue harus merubah nama itu. Akhirnya gue rubahlah nama gue. Gue suka Kim Kardashian at that moment, terus tiba-tiba kayak a lot of people keep on saying like you are so hot. Dan gue tidak mungkin write it down as HOT. Kan nggak, masa Kim hot gitu kan lucu. Jadi gue salah nanti ya. plesetin. Oh berarti ini spellnya Kim hot gitu dong. Oke. Tapi orang suka terbalik, gue sedih. Jadi kadang di body, di tagline semua terbalik. Kim Huat katanya. Ada juga Kim Hamete. Iya, ada juga Kim Kim Hot. Aduh, gue nggak tahu tuh dari mana mereka menerka. Jadi sebenarnya artinya si seksi Kim lah ya. Iya, seksi kan, tapi seksi kan? Iya, seksi banget ini. Gue sama pacar lo seksi mana? Sama bini lo apa pacar? Seksi mana pacar? Jauh. Ya kan? Aduh. Dengan aku yang seperti ini ya kan? Jarang-jarang kan cewek buluan sampai sini. Mau dong dicabut. Boleh. Aduh, gini deh bulu ini. Boleh kalau sanggup tarifnya. Tadi sudah mendengar tarifnya sangat wadah blabar jadi. Iya kan? Oke, dari berubah nama. Tapi bener kan setelah merubah nama Feng Shui itu terbukti. Oh benar, sekarang. Terbukti banget semua tuh kayak pelan-pelan berubah lah. Dari yang tadi gue hidup susah, dari yang tadi gue ngontrak satu. Kayaknya mas studio ini juga gedean studio ini. Mau kontrakan gue. Kita underline. Satu keluarga loh. Kita underline kata susahnya. Iya. Berarti boleh dong diceritain gimana dulu awal-awal dari susah sampai pelan-pelan naik tangga sampai sekarang ada di puncak. Jadi gue tuh satu keluarga itu kita 7 bersaudara ya gue. Dan gue selalu percaya bahwa satu di antara anggota keluarga yang lain itu akan kayak bisa putus rantai kemiskinan keluarga. Terlepas itu gue ataupun adik kakak gue yang lainnya, ya kan. Nah, cuman emang udah jalannya kali ya itu gue yang memutus rantai kemiskinan itu. Jadi ya sudah, berubahlah semua pelan-pelan. Aku rubah nama jadi Kim Haut. Terus mulai nih kelihatan bercik-bercik emas digelintir-gelintir mendampingi gue sampai jadi berlian emas itu. Oke, berarti mulai terlihat semprotan-semprotan emas hingga sekarang diasah menjadi sebuah berlian yang bersinar. Gitu. Gila, ini bukan proses yang mudah loh, sampai harus ada urusan dulu sama rentenir, harus jadi simpenan orang-orang penting. Gitu. Oke, dan terakhir waktu syuting di Langit juga Kak Kim tuh pernah bilang kalau keluarga udah nerima sosok Kak Kim yang bisa dibilang titik. Keluarga gue terima, mau gue waria, mau kayak gimana gue diterima sama keluarga gue. Yang penting kita tidak bunuh orang, kita tidak pakai narkoba. Yang sekiranya melanggar hukum itu gue jauhin sebisa mungkin. Nggak pakai narkoba. Pakai orang? Apa? Pakai orang. Pakai laki orang iya. Tapi itu semua pasti ada prosesnya dong. Maksudnya nggak dong, nggak langsung diterima dengan keluarga.
Jadi semua tuh ada prosesnya tuh susah banget, prosesnya tuh udah gue yang ya gue dulu ngelontong ya. Lontong tadi tuntut kan nih. Jadi dulu gue sempat ngelontong dan gue sempat nomaden juga. Jadi kayak around the world nomaden juga. Di beberapa negara Asia ataupun luar Asia, gue ngelontong pakai aplikasi, gue ngelontong dari situs gelap, berusaha sebisa mungkin untuk menjajahkan diri gue ke ya yang memburu gue gitu. Dan dulu wujud gue juga nggak secantik sekarang. Kalau sekarang kan cantik, glowing, badan juga ada, ya kan? Badan begini. Apakah nggak ada yang bangun? Kan gitu. Sudah berdiri. Seperti itu. Aduh. Bukan artinya kita mau mendapatkan sesuatu yang besar itu tidak mungkin melewati proses yang instan. Mie instan aja kan dimasak dulu baru jadi mie yang benar. Nah, sama gue juga gitu. Yang gue diusir dulu dari negara tetangga, ketahuan gue ngelontong. Terus yang gue ditangkap polisi imigrasi dulu. Banyak semuanya. Jadi perjalanan ngelontong ini bukan hanya di Indonesia aja? Enggak dong, aku lontong internasional. Tarifnya juga internasional. Kalau pocong ya dulu aku bahas di Langit juga. Pocong ngelontong pakai nama Puspitong. 300.000 boh. 300.000 dibayar di tahun itu. 300.000. Nah, di tahun itu gue dibayar 3.500.000. Nggak punya belahan loh gue. Susah ya meragain. Gue nggak punya belahan apa-apa loh. Dia yang punya belahan murni 300.000. Yang Aku tidak punya belahan tapi di belakang, belah pinggir. belah tengah, satu 3.500.000 satu Itu di shoot. tahun berapa? Satu tembakan. 2015. Di Indo. Di luar dong. Waduh. Gitu. Itulah mulai gua mengiprahkan sayap gue sebagai lontong internasional. Tapi kan itu kalau keluarga itu pasti ada yang dituju dulu dong. Pasti ada temen yang ngajak atau emang bener-bener sendiri aja udah. Semua gue berdiri pakai kaki sendiri. Gak ada yang ngajak, gak ada hasutan di mana. Keinginan hati gue muter otak gimana caranya gue bisa keluar dari zona kemiskinan ini. Gimana caranya gue bisa jadi gue yang mengangkat derajat keluarga gue, apapun caranya selama gue tidak mencuri, balik lagi selama gue tidak mencuri, gue tidak membunuh orang, gue tidak merugikan orang sekitar gue rasa itu fine-fine aja. Yang rugikan diri gue sendiri, gue yang menjajakan diri gue juga yang lecet. Tapi rekening kan bengkak, blabar. Jangan ngomongin rekening, ntar di email pajak lagi. Serem, Bo. Oke, tapi kan oke deh, berarti bener deh. Maksudnya keluarga juga udah menerima sebagai yang berbeda dari segi orientasi. Itu gimana nih awalnya? Apakah merasa berbeda itu emang udah dari kecil kah atau dari lingkungan dulu nih Kak Kim? Dari kecil sebenarnya udah dari kecil. Kenapa keluarga bisa terima sampai sekarang gini gitu, mereka terima, mereka support. Karena memang pasti kan nggak mungkin kayak lu sekarang misalnya laki terus lu masih jantan begini tiba-tiba bulan depan lu ngondek. Nggak mungkin dong. Pasti kan ada bibitnya dulu nih. Nah sama kayak gue dari umur gue dari lahir itu dari kecil gue sudah menyukai sesuatu yang feminin. Jadi gue sudah menyukai kayak Barbie, gue sudah menyukai apa sih dulu namanya, ada boneka kertas ya? Yang boneka ya BP ya, wanita-wanita yang dibajuin, digaunin, gue sudah menyukai itu dan itu permainan gue dari kecil. Yang dirubah-rubah gitu bajunya, yang bisa diganti-ganti. Oke. Jadi itu yang gue mainkan dari kecil, yang orang-orangan dari kertas terus dipakein baju, dipakein gaun. Itu yang gue main dari kecil dan keluarga gue kan pasti notice sama itu semua yang gue lakukan ya. Dan seiring bergulir waktu, gue makin tumbuh dewasa, gue juga berusaha untuk mencari jati diri gue. SMP kelas 2 gue mulai menemukan jati diri gue. My first kiss itu sama boy when I was in junior high school. Kita kissing. Di situ gue merasa ini gue nggak tahu namanya something wrong atau memang ini my orientation. Ya udah jalan aja gitu dan ternyata terjawab di kelas 1 SMA. Di sekian tahun kejawab karena gue ngeliat cewek nggak pernah nafsu. Ngeliat cewek cantik malah gue gimana caranya bisa lebih cantik dari dia. Malah iri ya? Iya. Orang mah ngeliat cewek cantik, kalau laki kan, gue ngeliat cewek cantik sange nih gitu. Sange. Gue ngeliat cewek cantik, horny atau gimana gitu. Gue mah enggak, gue ngeliat cewek cantik, bangsat nih cewek cantik banget. Gimana caranya nih gue bisa ngalahin kecantikan dia, apa yang dia punya, gue harus punya.
Tapi gue tidak mencelakai dia. Artinya gue kompetisi dengan diri gue sendiri. Sebenarnya bukan bersaing dengan dia, gue bersaing dengan diri gue sendiri. Apa yang gue lihat dari dia, gue tahu dia punya lebihnya apa, ya gue berusaha untuk gapai lebih dari itu. Jadi gue kompetisi sama diri gue sendiri, seperti itu. Tapi kan, oke, berarti mulai dari SMP berarti pertama kali kissing sama cowok. Sampai SMA akhirnya bener-bener ya udah nih gue emang berbeda nih, ngeliat cewek juga males. Nah ya udah, kalau gitu kapan nih pertama kali berhubungan kimpoy-kimpoyan sama kalau pecah perawan. Wah, pecah perawan. Sebenarnya itu umur 13 kali ya, tapi gini. SMP dong 13 mah. Itu kan gue pesantren. Waduh. Saya suka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Almarhum Pak Ustadz Afandi, maaf ya kalau saya jadinya begini. Enggak itu benar. Jadi gue pesantren dulu. Namanya itu kan laki semuanya, laki sama laki istilahnya itu dulu per kobong tuh per kamar gitu di Sunda ya, gue di daerah Karawang. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa sampai gue bisa terbentuk. Ada momen umur 13 gue tidak yang benar-benar exactly gue make love gitu, kayak he bang me so hard, enggak yang begitu. Kayak cuman istilahnya tuh kalau sekarang apa sih semi ya? Semi. Kayak cuma semi aja sekujur tubuh gitu kan. Gue merasakan gitu. Gue merasakan tapi kalau lama-lama basah. Itu yang gue rasakan. Jadi pada saat sudah basah, gue makin yakin, duh ini kayaknya bener deh. Nah di SMA kelas 1 terjawab sama guru olahragaku, apa kabar Pak G? Apa kabar Pak G? Apa kabar Bapak G? Bapak G. Pasti kamu sekarang lihat saya di mana-mana ya kan. Wow. Itu bisa terjadi gimana tuh? Guru olahraga, gue bukan orang yang love to do sports, bukan. Jadi gue tidak pernah menyukai sport apapun jenisnya kecuali renang. Ya. Terus tiba-tiba olahraga main bola. Nah kuku gue begini dari zaman dulu. Oke, berarti udah. Sudah gue sepak terjang, apa yang mau disepak? Ya kan? Apa yang mau gue sepak sekarang? Yang ada gue disepak orang. Akhirnya tiba-tiba guru itu datanglah ke gue. Kim, tolong ambilin bola di gudang. Gue tanya balik. Kan itu udah dimainin semua, Pak. Bola apa lagi yang harus saya ambil? Ada di gudang, ada bola voli. Karena gue lihat dia lagi main bola, tendang. Terus gue disuruh ngambil bola voli. Make sense. Oh ya udah buat cewek-cewek kita main voli. Nyampe lah gue ke gudang nih. Begitu gue nyampe di gudang, gue cari mana bola volinya, ketemu bener ada bola voli gitu, ada keranjang, dia nyimpan bola voli banyak banget di situ. Gue mau ngambil, gue denger nih ada suara nutup pintu. Gue mikirnya positif ya, Bo. Oh penjaga sekolah nih, gue lupa nutup. Jadi gue mikir saking positifnya, oh penjaga sekolah, gue lupa nutup pintu, ditutup lah sama dia. Nggak lama cekrek lah, kok dikunci ya. Gue lari lah, gue panik, gue lari ke depan. Pak, oh iya tiba-tiba dia udah nggak pakai celana. Udah turun celananya. Terus gue ngeliatnya kayak, Pak kenapa begitu ya? Kamu mau kan nilainya bagus ini di tangan kamu pegang gitu. Jadi SMA kelas 1, halo Bapak G. Bapak G caranya terlalu ekstrim ya berarti ya? Waktu itu Bapak G magang lagi dari salah satu kampus besar. Bapak G dari universitas ternama di ibu kota negeri lagi. Ya, universitas negeri ternama. Terima kasih telah meletakkan saya. Bapak G harusnya gratis lagi. Enggak, gratis lagi, cuma ditukar sama nilai tapi 9 sih nilainya. Bapak G sekarang nilainya 9 bangga sih. berarti ya? Bangga. Kayaknya dia pasti DM gue, cuman karena banyak yang masuk nih DM jadi gue gak kebaca. Tapi kalau orang-orang yang bully gue dulu, ngatain bencong, ngatain dajjal, gak bisa apa-apa di sekolah, goblok, bla bla bla, semua ngatain semua, tiba-tiba sekarang DM. Pinjam duit? Enggak sih, kamu apa kabar? Dulu kan kita temenan di sini. Perasaan gue gak punya Si temen. inget tiba-tiba ya? Si teman tiba-tiba Sampai ya? sampai orang kantor gue dulu, gue pernah kerja di perusahaan asuransi besar di Indonesia, di beberapa perusahaan, gak cuma satu. Dan ini perusahaan asuransi ini besar banget di bawah naungan perusahaan BUMN. Ya, gue pernah kerja di situ, gue resign tahun 2019 if I'm not mistaken. Jadi ada orang satu tim sama gue, sales, sama-sama kita jual asuransi. Terus tiba-tiba yang nggak deket banget, kayak cuman gue tahu namanya dia A, dia tahu inisialnya H ya, namanya dia. Ibaratnya gue tahu dia A, dia tahu gue B, ya, inisialnya H. Terus tiba-tiba udah nih, nggak pernah ada hubungan, nggak pernah ada A B C D. Tiba-tiba dia ngomong sama gue pengen jadi penyanyi dangdut dong. Iya sih. Terus gue bingung dong, hah mau jadi penyanyi dangdut?
Ya udah deh, karena gue pikir gue banyak teman-teman artis. Gue konfirmasi dong nih satu-satu, ada nggak nih bantuin teman gue, dia punya duit, gimana caranya dia punya single. Maulah disandingkan dengan artis gue dulu, anakku yang tersayang Dewi Sanca. Oke. Wi, ini minta tolong, mama punya temen di kantor mau bikin single, diduetin sama kamu gimana? Gue bilang gitu, nggak masalah mam, kata dia gitu. Oke, konfirmasi dong ke orangnya. H inisialnya, nih dia udah oke, gimana diduetin? Aku nggak ada duitnya mam. Terus gimana? Nggak bisa auditin dulu. Ya gue nggak mau juga dong. Gue kenal sama dia juga deket juga enggak, ngobrol juga enggak. Cuma karena tahu kita kerja di perusahaan bareng, itu nggak berarti kita deket gitu kan. Tahu-tahu aja lah. Cuman kayak tahu aja gitu. Iya tahu aja. Udah nih, hilang aja tuh. Gue resign, udah hilang gak ada kabar. Tiba-tiba, kayaknya 2 hari lalu, video gue viral di TikTok yang gue juga nggak tahu video yang mana, di podcast sebelah viral di TikTok. Gue baca lah komentar orang-orang pada nge-tag. Begitu gue baca, tiba-tiba dia berkoar. Ini namanya Kim. Dulu satu kantor sama aku 2019, dia resign di kantor perusahaan asuransi. Terus gue bingung, gue komen, iya maksudnya apa? Kamu kenapa sekarang baru nongol, kemarin kemana aja? Dihujat lah dia sama netizen. Tiba-tiba dia keluar lagi statement, ya udah nanti aku speak up deh masalah Kim. Aku balas lagi, oh kamu yang pengen jadi penyanyi dulu. Harus kapan? Jadi ada untungnya juga sih sebenarnya kayak gini gitu, maksudnya viral, dengan gue viral ada untungnya, bukan untung secara materi ya, karena materi yang cari saya sekarang. Ini untungnya dari segi lain, artinya kayak orang-orang yang dulu ngehujat gue, dulu ngebully gue, atau mungkin ada beberapa tanda tanya dalam hidup yang gue pernah bahas di podcast sebelah tentang anak gue yang sudah meninggal, itu jadinya pada berlomba-lomba ngehubungin gue, jadi terjawab semuanya gitu. Ada untungnya di situ yang gue ambil untungnya. Baru sampai sini aja udah seru banget ya ceritanya. Kocak ya? Masih banyak banget pertanyaan, tapi minum dulu kali ya. Boleh. Minum air putih aja di gelas gini. Biar kelihatan keren aja di kamera. Ember. Nah, gimana? Pembahasannya seru kan? Mau tahu kelanjutannya gimana? Sabar dulu. Gue bakal kasih tahu deh. Kalau gue lagi makin pede nih hari ini interview si Kakim. Soalnya gue lagi pakai hoodie dari City Text, coy. Dan ini lau bisa langsung sablon. Dengan desain lau yang sulit-sulit juga di City Text bisa. Dari harga cuman 14.000 doang. Murah banget kan? Dengan 14.000 bisa sablon di hoodie. Kayak gini nih, coy. Nih lihat teksturnya. Gila, keren banget. Udah kayak di distro internasionalitas nih. Xiaomi kan soro-soro kan. Makanya langsung aja ke City Text kalau pengen punya hoodie, pengen sablon langsung di baju hoodie ataupun kaos polo, langsung ke City Text terdekat di kota Anda. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Lanjut nih Kak Kim. Kan Lanjut di kamar mana? Cuma kalau ngomong lanjut konteksnya beda loh. Oh beda ya? Oke. Nanti tolong diatur ya. 2 berarti ya? 2 sama Mando Dua ya? Gua Mando, 3 sama siapa lagi? Ayo. Nanti kamu negoin budgetnya berapa ya. Kalau dulu aku yang dibayar, kalau sekarang kayaknya aku yang bayar. Kan dunia berputar. Ada mobil ya? Iya, dunia berputar. Besok datang, kedengeran gitu. Nah. Mau nih ya. Aduh. Jadi kalau tiba-tiba di mentor hidupnya tanda tanya ya kalian. Karena dia nggak punya duit. Tiba-tiba kaya kan, pasti bingung kan. Nah. Minta rokok lagi bahaya. Tapi nih, berlanjut deh. Gimana yang ceritanya Kak Kim berhubungan intim dengan artis-artis? Apa skateboard? Kamu bisa tahu sih? Tahu dong. Sudah aku kasih lihat tadi bukti. Udah. Ada beberapa, maksudnya gini, gue juga tidak mungkin ngebuka siapa artisnya, karena artis juga adem-adem aja tidak nyenggol gue. Oke. Balik lagi, gue tidak akan nyenggol orang, gue tidak akan buka aib orang pada saat orang itu tidak buka aib gue. Dan kita tidak pernah merasa ada masalah. Jadi buat apa gue membuat masalah gitu. Tapi kalau out of record, kayak tadi gue spill, karena kalian juga nonton dari podcast yang sebelumnya udah tayang di tetangga. Kalian minta klarifikasi itu, ya gue jawab dan gue sertakan buktinya, ada videonya, ada DM-nya, semua nyata kan? Ada video, ada Ya kan? DM, ada Artis-artis besar ya, sekarang katanya lagi naik banget ya. Kok bisa sama ya? Naik. Aduh iya, gimana ini? sama-sama naik. Nah, siapa sih dia? Sama-sama naik ya pokoknya. Kamu tahu dia? Aku sih nggak tahu. Tahu. Pokoknya ya perbincangan semua remaja-remaja, Perbincangannya ibu-ibu, remaja. si ini orang ini Oh yang gitu. Langit ini kalau trending nambah ya?
Aduh. Tapi serem kan? Maknya masih follow gue lagi masa sekarang. iya. Tapi itu emang gimana awalnya bisa kenal sama yang itu? Terus jadinya berapa lama? Cerita dong. Balik lagi, dunia entertain itu sempit. Ya kan gue bilang, kalau makanya nih, ini kita sedikit intermezzo. Gue dibilang pansos dari case yang sekarang terjadi yang memviralkan gue. Gue tidak terima. Kenapa gue tidak terima? Kalau gue mau cari panggung, kalau gue mau terkenal, gue dengan mudah bisa terkenal dari dulu. Gue banyak kenal produser, gue banyak kenal PH, gue banyak kenal owner rumah produksi di mana-mana. Tapi kan tujuan gue bukan itu. Gue banyak ngasih job ke artis-artis besar, papan atas, gue tidak perlu sebut siapa namanya, kalian bisa cari sendiri di artikel yang ada di internet, tarik mundur. Siapa aja yang gue pegang, siapa aja yang pernah gue kasih job. Kalau gue mau terkenal, gue dengan cara itu. Sekarang tiba-tiba gue viral dibilang pansos, gue gak terima. Jadi gue pernah beberapa kali main di sinetron, main di stripping. Mungkin kalian yang gak ngeh gitu. Main di layar lebar pun gue pernah beberapa kali, walaupun bukan peran utama, cuman peran pendamping, at least I did gitu. Tibalah saatnya tahun 2012 apa 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah. Casting nih. Gue casting nganterin anak gue sebenarnya. Di salah satu PH besar produksi layar lebar. Diangkat dari kisah nyata. Di Kemang waktu itu. Di belakang KFC itu gue spill ya. Produksi layar lebar diangkat dari kisah nyata. Castingnya 2012, mungkin syuting 2013 lah ya. Syutingnya 2012 juga. Itu 2012 awal castingnya. Udah selesai casting, tiba-tiba gue sendiri dapat undangan screening. Gue bingung, kok gue dapat undangan screening, artis bukan, ya kan? Ikut casting enggak? Ikut casting enggak, tiba-tiba gue disuruh screening. Ya karena gue diundang resmi, kop surat, email, semua. Gue datang dong, gue menghargai undangan itu. Begitu gue masuk ke ruangan casting itu, ternyata yang casting gue peran utamanya. Didampingi dengan casting director, dengan sutradara, orang-orang penting. Dan yang sama gue screening, mungkin banyak masyarakat belum tahu bedanya casting sama screeningnya. Casting itu biasanya untuk orang yang baru akan memulai di dunia entertain. Screening itu biasanya untuk orang yang udah punya nama, diundang untuk memerankan satu peran cocok atau tidak. Itu bedanya ya. Tiba-tiba begitu gue dikasih dialog, gue disuruh memerankan itu, yang casting gue itu peran utamanya, casting directornya, sutradaranya, produser, itu orang-orang yang punya jabatan lah di PH tersebut. Gue tanya, gue udah pegang nih skripnya, gue tanya, ini mohon maaf, salah undang orang nggak? Mungkin buat anak saya kali, artis saya yang A, B, C, D, gue sebutin. Enggak, ini bener buat kamu. Oh ya udah, gue jalankan, set. Udah nih, gue selesai, tiba-tiba si peran utamanya bilang, cut. Oh kenapa? Kamu nggak cocok peranin protagonis. Lah terus, apa yang cocok buat saya? Kayaknya kamu jadi antagonis aja deh. Kenapa diundangnya screeningnya protagonis kalau kamu bisa nilai saya cocok di antagonis? Kenapa saya dikasih undangannya protagonis? Yang bodoh siapa? Kalau gue kan dikasih undangan ya gue datang. Kalau nggak ada undangan juga gue nggak mungkin tiba-tiba datang. Gue mau ikutan screening. Emang gue siapa? Balik lagi. Udah nih. Gue tersinggung dong dengan perkataan dia seperti itu. Akhirnya gue gini. Jangan mentang-mentang kamu artis lagi naik namanya karena FTV. Saya bisa blacklist kamu kalau saya mau. Gue sempat ngomong gitu ke dia. Nih, skripnya. Gue walk out. Cabutnya gimana? Gini gue cabut. Gak apa ya. Itu gue cabut. Ternyata di luar agak hujan. Balik lagi. Dulu kan gue miskin. 2012 nih. Masih 2012. Gue miskin, gak punya apa-apa. Cuman ngandelin teman-teman artis gue yang dekat sama gue. Dan gue kenal sama orang-orang besar. Mereka butuh talent, gue kasih. Mereka butuh talent, gue kasih. Terbagi hasil. Hanya mengandalkan itu hidup gue. Sama ngelontong. Begitu gue nyampe di restoran besar, pokoknya dulu tuh belakang restoran besar ini di area Kemang, itu tempat casting. Iya, tahu. Kalian semua kasih tahu dong. Orang entertain tidak mungkin tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu dong, berarti kamu meletaknya baru di 2021. Terkenal sekali itu tempat castingnya. Ember. Nah, pas gue nyampe kan hujan ya, dan dulu gue masih pakai motor butut, Bo. Gue nyampe, tiba-tiba dia ngejar gue. I'm sorry for what I say. No need to be sorry. Emang gue nggak bisa acting. That's why gue nggak pernah mau ada undangan apa. Ini cuma karena lu ngundang gue, lu ngundang gue, pihak gue datang. Ya tapi gue jelasin semuanya segala macam. No, nggak perlu lu jelasin apa-apa. Kalau lu bener lu nggak perlu jelasin apa-apa. Kecuali lu salah, lu perlu minta maaf dan lu perlu menjelaskan apa yang terjadi. Gue ngomong gitu. Gue boleh minta pin BB nggak? I have no BB.
karena gue nggak mampu untuk beli bebek pada Waktu itu. Ya. Nomor handphone lo apa? Berapa? Kata dia. Ya kan ada nomor CP gue. Dari yang gue juga, ibaratnya gue kenal sama manajer-manajer artis yang lainnya. Yang nyampein undangan itu kan lu nyimpen nomornya kan. Lu ngundang gue lewat siapa? Kontak lah ke dia. Enggak, ini personal matter kata dia. No, I'm sorry. I cannot accept any personal matter. Kita bisnis is bisnis, gue bilang gitu. Ya udah deh. Nah, gimana ya cara ngomongnya? Whatever. Cabutlah gue. Jual mahal ya, Bo. Padahal dia Padahal Pak. Padahal nih jantung gua anjing artis nyamperin gue gitu ya kan. Lala. Anjing. Dituntut enggak nih ngomong anjing? Anjing. Anjing. Gua dalam hati gua gini, anjing. Nih Ertong nyamperin gue. Gue mimpi apa? Jadi gue sebenarnya ngomong sama dia tuh gini. Enggak gitu. Tapi gue tuh terpaku. Anjing, ganteng banget ya. Dengan muka mulusnya, dulu kan gue nggak seglowing dan secantik ini ya kan, dia sampai ganteng banget, mulus banget. Ya ampun, gue gini ya, gue ngeliat artis laki yang ganteng banget gitu kan, idam-idaman para wanita dan para warrior juga mengidamkan dia. Para warrior juga mengidamkan dia. Ya kan, Mami Yuli maaf ya, bukan mau intimidasi, tapi kan memang benar. Terus pas gue lihat, ya udahlah ya, akhirnya gue juga nggak mau ribet, gerimis gue kehujanan udah basah, gue kasih lah nomor handphone gue. Jalan pulang, begitu gue nyampe di rumah, ya biasa buka handphone, ada SMS, Bu. Halo, ini gue. Terus gue, inisialnya apa sih? Inisialnya, pokoknya lagi terkenal banget. Kayaknya dia dari dulu nggak pernah nyusruk deh ya. Nggak pernah, kayak lancar-lancar aja. Sekali-kalinya kena isu tidak sedap sama aku 2014 ya, maaf ya. Kamu yang bikin ulah, kamu yang meluk-meluk kayak di bioskop. Aduh. Menyembunyikan jati diri kamu. Aduh. Naiklah di akun-akun gosip. Jadi bisa dicari nanti yang 2014. Bayarnya mahal loh buat take down berita itu 150 juta. Makin jelas ya, makin jelas. Oke. Ya, makin jelas ya. Oke, di SMS lah tuh ya. Di SMS. Gue cuman, dia SMS sampai berkali-kali. Gue cuman balas, tahu dari mana kalau gue ini lo. Video kalau nggak bisa pada saat itu, BBM pun gue tidak pakai BB. Akhirnya telepon gue. Lu harusnya tahu ini suara siapa. Oh, suara ngebas gitu ya? Iya. Lu harusnya tahu ini suara siapa. Nanti lah ya. Terus gue mikir, coba lu ngomong satu kalimat, one parse yang agak panjang, jadi gue bisa mencerna ini bener nggak lu? Dia ngomong itu panjang, ya ini gue yang ini. Oh, that's you. Kenapa? Sebentar deh, gue butuh ketemu nih sama lo, kita ngomong yuk gitu. Dia bilang, alamat lo di mana? Ya gue jelasin alamat gue di sini. Dijemput lah akhirnya. Dijemput. Dia nunggu gue di lampu merah karena gue yang ngasih aba-aba, jangan masuk ke rumah gue kan dulu kontrakan di gang kecil. Gue ngebayangin dia artis besar, pada saat itu pun sudah menjadi artis besar. Sebelum lebih melambung tinggi lagi, bahkan draft kontraknya aja gue yang sortir tuh, ini jangan kamu ambil. Anda pasti tahu itu siapa. Begitu gue samperin ke lampu merah dengan mobilnya dia warna putih ya. Oh iya, kenapa kak gitu kan, gue so alim so suci kak, kenapa kak, masuk yuk, gue mau ngomong. Dibawa lah gue ke Skydining. Waktu itu masih ada ya, yang sekarang udah nggak ada. Dibawa lah gue makan di situ, ngobrol, tiba-tiba dia bilang gue suka sama lu. Dan itu kan gue mikirnya, ini apa gue mimpi atau lu yang mau ngeledekin gue atau lu cuma mau tidur doang nih sama gue. Ya udah jalanin aja deh, gue bilang gitu kan. Dari situ berlanjut setahun 9 bulan, Bo. Aku dapat tas mewah. Aku ngerti kehidupan mewah. Dari dia nggak munafik, makasih ya. Ya. Hampir terucap. Hampir kesebut mulut ratu, kekayaan intelektual kadang. Minum lagi dikit. Kenapa kok mukanya gitu? Ini kan air putih. Iya. Dikasih garam ya tadi ya? Pura-pura ya gini. Iya, pura-pura aja. Biar nanti masuk aja. Pura-puranya air alkohol padahal. Biar masuk aja. Air putih.
Gitu. Berarti, jadian. oke. Setahun 9 bulan aku tinggal di penthouse, aku tinggal di kelepasan. Gue lupa. Nggak apa-apa. Gini. Dia tinggal di apartemen mewah di area Jakarta Selatan. Oke. Yang notabene semua orang tahu dia tinggal di apartemen itu. But not everyone tahu dia tinggal di penthouse ini. Oke. Taunya Tapi udah kelepasan di penthouse. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi kan kita tahu Banyak artis yang tinggal di penthouse. Emangnya artis yang tinggal di penthouse cuma satu? Tapi kalau artis laki dia dong, orang penthouse cuma 33 unit. Hanya dia yang tinggal di situ. Hanya dia juga yang punya di situ. Sampai pengusaha nomor, gua nggak tahu nomor berapa di Indonesia itu terkenal banget. Sampai udah saya beli aja. Nggak bisa, Pak. Ini buat Itu cluenya. pacar saya. Ya kan, mau tahu penthouse-nya apa ya udah lihat aja di Instagram gue. Ada kok gue upload lagi dengan sombongnya mau memamerkan seluruh harta gue. Wow. Pegang gelas juga. Oke. Aku boleh jadi penyanyi nggak sih di sini? Boleh dong. Nggak mau undang gue jadi penyanyi? Manakala itu lagu apa sih? Itu lagunya. Aku mau nyanyi aja. Emang salah? Nggak asing lagunya. Genggam tanganku sayang. Itu lagu-lagu favorit gue. Dekat denganku, peluk diriku. Kenapa Purwakarta? Kenapa Purwakarta? Kenapa Karawang? Kenapa? Kenapa? Itu kan main. Hah, kamu tanya kenapa saya juga nggak tahu. Aduh. Ada momen paling indah nggak tuh? Lu baca yang bener Iya, dong. ini kan masih keseruan. Kenapa Purwakarta ada momen paling indah nggak sama dia yang paling kamu ingat? Tadi mau diplesetin. Kenapa ini kan Ya, salah momen satu paling scene indah ya ini. dengan cara dia meninggalkan kartu ATM, bukan kartu kredit. Kartu ATM, kartu akses apartemen sampai sekarang masih ada loh, kartu apartemen Masih sama ada. gue. Masih Jadi dong. masih bisa ke sana. Masih Berarti nanti genggam. buat yang Mando. Tangan ke saya. Kan gue suka banyak lagu. Iya benar. Manakala. Baru dua sih. Baru dua. Yang ini bahaya. Ada yang salah dengan lagu itu. Kamulah makhluk Tuhan. Jadi banyak cluenya ya dari suara ngebas, lagu yang mana kalah hati. Kalau gue kan suka sebenarnya music is universal, right? Oke. Jadi gue suka lagu mana aja. Lagu Gue mau mana nyanyi aja. yang mana aja. Mama. Maksudnya apa aja lagu gue Iya, bener. nyanyikan? Nggak apa-apa itu. Cinta kita. Salah memangnya tidak dong. Karena memang cinta gue sama dia mengukir sejarah. Benar, iya, sejarah. Ada artinya semuanya. Betul. Udah lihat kan kru? Yang nonton udah mulai mencatat-catat satu-satu di bukti-buktinya nih. Teman-teman besok jangan pakai baju langit. Ini siapa? Tapi setelah lama akhirnya berhubungan, bermesraan, berpacaran. Putus, Bo. Desa Iya, kenapa ngentiau. putusnya? Desa ngentiau. Oh, Desa ngentiau sama orang yang kue teh cukup rebus. terkenal. Kue teh rebus sama siapa? Pokoknya itu gua sadis banget caranya. Kalau sadis banget caranya berarti waktu itu Kakim ada di sana memergoki. Gua memergoki dia sedang bersenggama udah selesai, yang satu lagi nggak pakai apa-apa cuma pakai selimut di atas kasur, yang satunya pakai underwear keluar dari kamar mandi. My phone was standby at that moment karena gua tahu oh ini ada something wrong. Security apartemen tahan gua nggak boleh masuk sampai harusnya gue kumpulin semua HT dan semua handphone security di plastik gue bawa ke atas. Tujuannya apa? Gue tidak mau mereka ada pembicaraan dulu sebelum gue tahu apa yang terjadi di atas kamar gue. Dan gue rasa dia ngasih gue akses, dia ngasih gue kunci. Gue rasa gue tidak perlu izin untuk masuk ke rumah gue sendiri. So I go upstairs, I look around, everything was fine. Nggak ada yang salah. Begitu gue dengar ada suara musik, dari mana? Dari kamar ART. ART ini nggak nginep di tempat gue, pulang pergi. Akhirnya gue beranikan diri untuk buka pintu. Tapi before I open the door, gue standby with my phone. Ya, I standby with my phone, standby on my phone. Udah video, udah record everything. And then I open the door. And I was like, oh my God, why are you here? What are you doing here? Why are you here? Itu ngomong itu ke si Ke si aktor yang ditidurin sesama yang aktor ditidurin. nih. Oh, berarti aktor juga sesama aktor juga. Pokoknya terkenal juga lah. Pokoknya Nyanyi juga nggak sih? kayaknya sih ya, gue juga nggak tahu.
Malah suruh nyanyi lagi. Gua nggak tahu dia penyanyi atau apa, pokoknya intinya semua ini nyata terjadi. Begitu sadis caranya Sadis dia ya? menyelingkuhi aku. Sadis emang itu sih. Sadis banget. Terlalu sadis. Loh, ini kan Harus nyanyi. harus nyanyi. Kalau gua kan kayak Bang Ipul, halo Bang Ipul. Kalau bisa ibarat tiap kalimat, tiap kata nyenyong, nyenyong. Kan balik lagi kalau kalian semua mau flashback, cita-cita gua apa sih? Jadi diva. Ini bener. Ini emang sedih banget. Lu bayangin gak sih lu ke orang yang lu cintai tiba-tiba Pokoknya ini video kan sadis ya. nanti ini video jadi trending. Tolong ya dinego lagi budgetnya suruh bikin. Sanda budget. Dan baju juga boleh. Jadi begitu gua lihat, terus I'm on my phone, record everything. What are you doing? Why are you here? Suddenly dia panggil, ini kenapa ada ini di sini ya? Keluar dong nih si Ertong yang nyimpen gue. Ertong ya. Ertong, Bo. Enggak, ini bukan ini gue jelasin kayak gini. You know my mom, you know my mom's number. Call her. Kalau lu nggak bisa sanggup urus gue, call my mom. Pulangin gue ke ibu gue. I call your mom. You did something wrong. It went too far. Terus dia cuman kayak, enggak, aku bisa jelasin. No, remember, lu menjelaskan sesuatu karena lu salah. Yep. Lu klarifikasi sesuatu karena lu salah. Orang salah bukan klarifikasi, minta maaf. Gue minta maaf ya, gue salah, bla 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 bla. Apa salahnya disebutin? Bukan, maaf ya kalau gue udah nyakitin lo. Bukan, itu lu kalau berarti lu tidak sadar kalau lu salah. Dia bilang kayak gitu pada saat itu. Terus gue kayak, okay, I have your video, I record everything. Kalau lu tidak klarifikasi ke gue, lu tidak minta maaf ke gue. Gue tahu ketua pers, gue tahu beberapa teman-teman media. I can call them right now to be here untuk mock you guys on the spot. Dan mereka bingung, have no words. Terus gue cuma bilang ke aktornya kayak, ya udah, lu pulangin gue ke nyokap gue telepon nyokap lo. Karena kita menjalin hubungan keluarga silaturahmi. Secara baik ya. Ya, baik-baik. Sampai detik ini pun, gue sama nyokapnya dia masih hubungan baik-baik aja. Tapi sama anaknya tidak baik-baik saja. Karena anaknya apa? Sadis. Sadis dengan apa yang dia lakukan ke gue itu terlalu sadis. Kayaknya lagu yang pas itu. Lagu pas kan maksudnya kayak cintamu. Nah, gue cuma dijadikan budak seks. Bener. Gue cuma dijadikan pelampiasan cinta atau apa? Sadis banget, bener-bener. Terlalu sadis sih ini. Tapi sebelum terjadinya itu nggak ada kecurigaan sama sekali sama dia. Nggak ada. Gue tuh orang yang positif. Gue tidak pernah berprasangka buruk sama orang. Kalau orang berprasangka buruk sama gue silakan. Itu hak everyone. Tapi selalu positif ke dia. Tapi Kakim juga pasti banyak yang DM dong waktu itu. Iya. Banyak dong. Iya. Berarti pernah selingkuh juga waktu. Ya kalau gue kan lu tahu gue lontong. Lontong. Balik lagi. Gitu. Gue tidak pernah menutup jati diri gue. Tapi pada saat ada nggak laki-laki, apa-apa. nggak masalah. Kan gini, pada saat ada laki-laki yang trying to get into my life, gue selalu bilang, gue nih lontong. Karena gue butuh kehidupan. Gue butuh uang, gue butuh sesuatu untuk mengangkat keluarga gue. Gue butuh uang untuk hidup. Gue nggak bisa dengan gue jadi sales asuransi atau gue dengan apapun itu tidak mencukupi. Kalau lu mau sama gue, you need to accept everything what I did. Oke. Gitu kan. Dan dia terima itu. Jadi tidak salah. Tidak salah. Dan dia bisa terima itu dan dia tahu itu sampai akhirnya dia bilang, oke, lu berhenti, gua kasih. Ini uang gua semua lu yang ngatur. Lu berhenti. Bisa nggak? Ya kalau kayak gitu kayaknya bisa. Bisa. Itulah kenapa dengan ATM dia gua yang pegang. ATM ya, bukan kartu kredit. Gua yang pegang, yang gua nggak tahu ada momen itu berapa angkanya sampai gua susah ngitung. Ya udah gue bangunlah rumah gue pelan-pelan di Bekasi ya kan gitu. Dari rumah yang tadinya gue ibaratnya gue kontrak ya 700.000 sepetak 3 kali 4 kali gue rasa. Keluarga gue 7, saudara adik-adik kakak gue, ibu bapak gue 9 orang. 9 orang satu petak? Satu petak. Akhirnya gue iakan itu, gue berhenti ngelontong untuk 1 tahun 9 bulan selama sama dia gue berhenti ngelontong. Rumah gue juga sambil dibangun, sambil dibeli tuh berapa rumah sekitarnya. Jadilah
kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadilah sebuah istana di Bekasi. Jadilah sebuah istana. Megah banget kan di Bekasi. Jangan ngomongin harta tadi di email lagi. Nanti di email lagi. Serem, Bo. Oke. Tapi selain sama yang Airtong ini kan pacaran. Banyak. Sebenarnya kalau boleh kali ini sepil tipis-tipis aja, dikit-dikit. Kalau sebenarnya gini, kalau sama Ini artinya pasti ketar-ketir nih. pasti ketar-ketir sekarang nih. ya kan. Kalau untuk menjalin hubungan yang secara resmi ya hanya dengan dia. Tapi kalau untuk kayak one night stand, Ya, one night stand, Wah. ya kan kalau cuman cinta satu malam, gue menjalani itu dengan siapapun. Balik lagi gue lontong, gue profesional. Lu bayar gue berapa, gue jalanin apa profesi gue, apa tuntutan dari lu sebagai klien gue. Tapi berarti bener dong, kalau dibilang artis-artis cowok Indonesia banyak banget yang baik. Ya sebenarnya mereka bukan kayak ke bisexual ya, karena itu udah gue juga nggak karena ada contoh nih satu artis rumah tangga adem ayem. Oke, Rumah tangga adem ayem, tidak pernah ada pemberitaan apapun. Tapi one night stand berarti. One night stand. Oke. Tiba-tiba dia DM gue, gila-gila sama tubuh ratu. Tubuh ratu. Minta nomor WA. Ya udahlah ya. Di DM sih gak gue ladenin gitu. Cuman pada saat dia minta nomor WA, ya gue pikir oke lah, gue pengen tahu maksud dan tujuan dia apa. Gue kasih. Ya seperti yang kalian semua tadi sudah baca dan sudah lihat kan. Ya itulah. Akhirnya ya terjadi. Dia berani bayar gue sekian waktu itu. 1 kali transfer 100 juta, 3 kali transfer 300 juta, dan gue dituntut untuk melakukan ABCD. Dan satu malam 300 juta? Iya. Nggak semalaman juga, itu cuman kayak one his fantasy. Waduh. Dituntut untuk melakukan ABCD. Berarti ada banyak fantasi yang harus Fantasi utamanya sebenarnya satu. Apa itu? Aku di sundut rokok. Nah, bumbunya yang lain nih, gue di golden shower. Oke. Golden shower tuh dikencingin before had sex itu dikencingin dulu sambil diikat, sambil disundutin rokok, sambil dikasih es batu. Lu bersedia nggak? Bersedia. As long as I get paid. Why not? 300 juta, gonna give you fucking 300 juta. Dalam, nggak nyampe 1 malam lah ya, Nah. sampai 24 jam. Nggak sampai, sejam aja kagak kali. Orang bininya udah gue lagi dipakai aja bininya nelponin. Ya kan? Terketir ya. Lagi nge-gym takutnya, aduh nih, ada video ini lagi. Bagus ya tapi badannya. Iya, bagus dong. Bagus kan? Bagus. Gambarnya bagus gambarnya. Mau dong disundut. Iya, Berarti boleh. Kalau debus. sanggup. Debus dulu berarti itu dulu mainnya. Oke, jadi itu beberapa Ya kan, seru. kisah-kisah. Sundut. Gokil ya. Berarti As long as I get paid. berarti kelar dari itu bolong-bolong dong badannya. Enggak lah anjing. Anjing. Saya kok kata sundutnya pakai cerutu kan misalnya. Waduh. Pantes nih bolong. Tapi dia, Hakim kan Tapi mau coba nggak sundut? Ini tolong atur ya jadi. Udah 3 nih. udah nih deh. Oke, Kak Kim, tapi kan Kak Kim nih manajer artis kan. Kalau ditanya dulunya tuh gimana bisa sampai megang banyak banget. Gini loh, balik Artis lagi sih. sebenarnya gue bukan yang exactly manajer artis, enggak, karena balik lagi gue kenal dengan orang-orang besar, mereka pemilik PH, mereka menjalankan PH, mereka ada jabatan di PH-PH, dan gue kenal sama orang yang kebetulan public figure, baik itu artis kecil ataupun artis besar papan atas. Nah, namanya artis itu kan pasti punya manajemen. Contoh, PHA pengen ngundang artis A via manajemen dengan budget sekian puluh juta umpamanya. Otomatis kan harus tunduk dong dengan SOP manajemen si artis tersebut, PH-nya. Nah, karena gue kenal kedua belah pihak, gue tanya, lu undang artis itu berapa? Sekian puluh juta. Kok mahal banget? Iya, soalnya kan dia manajemen segala macam, ada potongan dan lain segala macam. Ya udah, lu punya budget berapa? Sekian, gue mampunya sekian. Benar ada sekian, ada oke. Gue tinggal bilang, Neng boleh nggak minta tolong? Kenapa, Mam? Ini si bapak ini dari PH ini pengen ngundang kamu, tapi kalau pakai manajemen mahal, lalu segala macam. Bisa nggak kita bypass aja manajemennya? Oh ya udah, Mam, nggak apa-apa. Umpamanya nih,
di manajemen dia harus ikut SOP-nya manajemen, tarifnya 20 juta misalnya. Dengan gue bisa 10 juta, bahkan ini kuku mencakar langit, bahaya ya. Dengan tanpa melalui manajemen, dengan nge-bypass manajemen mereka sendiri, melalui gue bisa 10 juta, bahkan bisa lebih murah dari itu. Karena semua teman-teman artis yang gue kenal, alhamdulillahnya mereka menghargai gue, mereka memandang gue, mereka tahu gue berkontribusi dalam hidupnya mereka. Jadi pada saat gue minta tolong, apapun case-nya, mereka bersedia untuk membantu gue. Jadi simbiosis mutualisme gitu. Kalau exactly manajer artis sih enggak sebenarnya. Cuma secara resmi balik sebagai lagi manajer. berita ya kan. Iya. Berita tuh kadang ada aja ya tagline kayak kemarin dibilang ada yang kabur kata ketemu gue, padahal nggak kabur. Sakit kan kasihan jadi dihujat satu Indonesia. Satu tempat syuting kabur. Bener kan tapi sakit kan? Karena Sakit, manajernya sakit. juga sudah mengiyakan untuk gue kenalan sama adiknya almarhumah nih ya. Iya. Sedikit intermezzo. Gue udah minta kenalan, iya oke kata manajer juga, oh iya nggak apa-apa kenalan. Tapi ternyata kan kondisinya sakit. jadi Tiba-tiba pulang beritanya keluar, kabur. Enggak kabur gitu loh. Pulang duluan, capek. Itulah Lagi berita. enak badan. Gue bukan manajer artis, dibilang berita manajer artis. Oke, jadi bukan manajer ya, bener kan? Cuman kayak banyak kenalan di PH-PH dan mereka Iya. membutuhkan, jadi langsung ke artisnya. Jadi kita bypass manajemen. Bypass. Lebih mudah bukan? Lebih mudah dong, tapi ada nggak sih yang pengen banget waktu itu nyari kerjaan jadi pengen tenar lah, sampai rela nggak apa-apa deh kalau dijadiin simpenannya Hakim, pernah ada? Iya ada. Itu kok lu kan belum cerita itu kok ada sih kok tahu. Iya, kita makanya mau. Itu ada. Ini kan kita Ada. mantap. Ertang sentang bir inisial aja. Siapa? Itu gue belum cerita loh, kok tahu sih? Tapi cowok, ya kita kan tahu. Ya cowok lah, masa cewek jadi simpanan gue, lu gila, emang gue lesbian? Emang gue lesbiola? Iya. Ada gila-gilanya. Piano. Ya. Ceritain dikit dong. Ceritain dong. Ya gitulah intinya, mau minta tolong lah. Akhirnya gue kenalin sama adik-adik gue yang sudah meninggal. Ya sudah, jadi sampai sekarang kan. Tapi sekarang nggak kedengeran lagi ya, kemana tuh orang? Tapi sempet tenar di waktu itu. Banget. Apa sekarang juga harusnya masih tenar? C. Apa sih? Jangan sebut lagi Coba seperti itu. juga. Atau cimcaw. Caca Miharja. Tapi Kita pantau lah. Pasanglah kamera tersembunyi depan rumah kakek gue. Kelihatan dong dia kemana. mana? Ke warung situ. Kita udah siap-siap merekam, kita ikutin dia ke warung. Lagi ngentiau. Mesum sama tukang warung. Bu Nina, Saskia, cium kaki saya nih. Oke? Saya sudah frontal sebut nama kalian. Karena kalian semua frontal mengeluarkan video yang udah jelas itu video muka saya. Karena harga diri kamu tidak lebih mahal dari ini ya, janda gatel. Janda gatel nggak apa-apa, ribut-ribut aja sekalian. Kalau ini sampai Langit Entertain dituntut sama Nina, gua yang backup.